Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Fauziah, NIM 181260037. Saya dari PIAUD semester 5, kelas A. Apa kabar Ihwafila? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara mudah menyusun RPPM. Nah, bagaimana sih cara menyusun RPPM dengan mudah? Yuk simak video ini. Nah, sebelum kita kepada inti cara menyusun RPPM, kita harus mengetahui dulu apa itu RPPM. Apa ya itu RPPM? Nah, RPPM itu ialah rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Ini RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan ya. Ini merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Nah, jadi RPPM itu kegiatan pembelajarannya itu waktunya itu 1 minggu ya. Nah, perencanaan kegiatan mingguan ini dapat berbentuk jaringan tema. Jaringan tema ini harus berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, jadi pada RPPM ini harus adanya tema. Nah, pada tema ini kegiatan-kegiatannya itu harus dikembangkan nih, kegiatannya ini harus dikembangkan agar anaknya belajar pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, pada akhir satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan kegiatan puncak tema yang menunjukkan prestasi peserta didik. Jadi puncak temanya ini dapat berubah kegiatan antara lain membuat kue atau makanan, makan bersama, pameran hasil karya, pertunjukan, panen tanaman, dan kunjungan. Nah, jadi harus adanya puncak kegiatannya itu, puncak kegiatan dari temanya itu. Misalnya minggu ini temanya tanaman. Nah, dalam 1 pekan ini guru itu berkunjung ke kebun, misalnya membawa anak-anak menanam sayur-sayuran. Nah, itu puncak temanya. Selanjutnya, hal apa sajakah yang harus kita perhatikan dalam menyusun RPPM? Nah, penyusunan RPPM itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, diturunkan dari program. Nah, jadi harus dari program ya. Dari program lembaganya itu, dari program kurikulumnya itu. Yang kedua itu berisi subtema, KD, materi, dan rencana kegiatan. Nah, jadi pada RPPM harus berisi subtema. Temanya dulu harusnya ya. Temanya misalnya tubuhku. Misalnya temanya diriku, misalnya temanya diriku. Subtemanya itu tubuhku. Nah, KD-nya itu misalnya KD 1.1 tentang norma agama dan moral. Misalnya materinya itu aku ciptaan Tuhan. Tuh, materi pembelajarannya itu aku ciptaan Tuhan. Nah, rencana kegiatannya itu misalnya anak menebali anggota tubuh atau mewarnai anggota tubuh. Nah, itu. Yang ketiga itu penyusunan kegiatan mingguan disesuaikan dengan strategi pengelolaan kelas. Nah, jadi penyusunan kegiatan mingguan ini harus disesuaikan dengan pengelolaan kelasnya ya. Nah, dari area kelasnya, dari sentra kelasnya, sampai kelompok usianya ya. Yang ditetapkan itu
tergantung pada masing-masing satuan PAUD-nya. Tuh. Misalnya areanya itu area indoor. Itu kelompok usianya itu misalnya kelas B usia 4 sampai 5 tahun gitu. Selanjutnya, nah, bagaimana cara kita menyusun RPPM? Yang pertama, tuliskan identitas program, semester, bulan, dan minggu. Yang kedua, tentukan tema ya. Jadi, yang pertama itu tulis identitas program kan. Nah, tulis nih semester berapa, semester 1, bulan Desember misalnya, minggu ke 1. Nah, temanya itu misalnya di diriku. Nah, kelompok sasarannya itu pada usia berapa? Usia kelas A kah atau kelas B kah? Saya kelas B, usia 4 sampai 6 tahun. Nah, kompetensi dasarnya ini apa aja nih? Sebaiknya kompetensi dasar itu harus mencakup 6 aspek ya. 6 aspek perkembangan anak. Selanjutnya, yang kedua itu cara mengembangkan rencana mingguan. Nah, yang pertama itu nomor urut diisi sesuai urutan. Yang kedua, subtema diambil dari bagian tema di program semester. Nah, jadi subtemanya itu harus diambilnya itu dari tema ya. Misalnya nggak boleh, misalnya kita ngambil tema tanaman, tapi subtemanya itu misalnya kendaraan, itu nggak boleh. Jadi harusnya temanya itu subtemanya itu berasal dari tema-tema gitu, dari tema. Nah, selanjutnya materi diturunkan dari pengetahuan yang akan dikenalkan sesuai KD. Jadi materinya itu harus sebaiknya ada 6 aspek ya. Nah, sesuai KD sesuai kompetensi dasarnya. Yang keempat, rencana kegiatan ini harus diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan anak selama 1 minggu. Jadi rencana kegiatannya ini harus diisi dengan jenis kegiatan ya, dengan misalnya tadi ini anak ini akan bercocok tanam di kebun gitu. Yang terakhir ini pengulangan materi. Nah, materi ini harus ditetapkan pada setiap subtema yang akan digunakan terus selama subtema tersebut dibahas. Tetapi disampaikan melalui kegiatan bermain yang berbeda di setiap model pembelajaran sentra atau area atau kegiatan sudut. Nah, jadi subtemanya ini boleh digunakan terus-menerus selama tema tersebut akan dibahas gitu. Berikut ini RPPM yang sudah saya buat. Kelihatan ya. Mohon maaf saya lupa memberi identitas lembaganya ya. Nah, bisa dilihat ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan di sini ya. Nah, mohon maaf ya, saya lupa menuliskan identitas programnya. Identitas lembaganya. Tapi nggak apa-apa sih itu. Yang perlu itu identitas programnya. Mana yang termasuk identitas program? Yang termasuk identitas program ialah semester, bulan, dan minggu. Nah, ini
Kemudian ada tema, subtema, subtema sama kelompok. Nah, ini identitas programnya ya. Yang semester, bulan, minggu, tema, subtema, subtema dan kelompok. Dan KD ya, harusnya ditambahin KD di atasnya. Tetapi udah ada KD-nya di kotak itu. Nah, itu yang disebut identitas program. Jadi, langkah pertama itu membuat RPPM itu kita harus membuat identitas program. Ini yang saya sebutkan tadi. Saya mengambil untuk identitas program, saya mengambil pada semester 1, bulan Oktober, minggu kedua. Nah, temanya ini diriku, sedangkan subtemanya ini tubuhku. Kelompoknya ini, kelompok usianya ini untuk kelas B, usia 5-6 tahun. Nah, KD yang saya gunakan ini 1.1, 3.1, 4.1, 2.1, 3.4, 4.4, 2.5, 2.6, 3.6, 4.6, 1.13, 1.10, 4.10, 3.15. Ini ya KD-nya, identitas programnya. Kemudian kita harus memberi materi pembelajaran. Nah, jadi materi pembelajaran ini sebaiknya itu mengembangkan materi pembelajaran dan rencana kegiatannya ini harus mengembangkan 6 aspek ya, sebaiknya harus mengembangkan 6 aspek untuk anak. Nah, materi pembelajaran ini yang dari norma agama dan moralnya ini, tubuhku ciptaan Tuhan. Kemudian ada doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini namanya rencana kegiatannya. Bagaimana nih membuat rencana kegiatannya? Misalnya guru itu kepingin anaknya itu membuat bingkai foto dari warna-warna atau dari kardus ya, bingkai foto dari kardus. Terus dikasih warna misalnya. Gitu, atau membuat boneka foto dari membuat boneka foto diri dari tanah liat. Misalnya anaknya itu membuat boneka dari tanah liat gitu. Nah, pada materi pembelajaran dan rencana kegiatan ini sebenarnya diserahkan kepada guru ya, tergantung gurunya ini mau mengembangkan apa nih kepada anak gitu. Terus mau kegiatan apa nih kepada anak. Itu disesuaikan kepada lembaga pendidikan, lembaga dari PAUD-nya itu sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.